Alright, dalam episode ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya cara menghapusnya. Mungkin ketika misalnya kita tidak memikirkan yang namanya user experience, ini sangat mudah sekali. Tinggal kita kasih form di sini, langsung delete, selesai. Bagaimana jika kita menggunakan bootstrap modal? Mungkin sudah biasa. Coba dulu kita kombinasikan antara Sweet Alert dengan Rea. Nah, mungkin Anda belum pernah melakukan ini sebelumnya, dan mungkin saja sudah. Alright. Coba dulu kita pergi ke resources, JS. Kita lihat pada backend JS. Di sini kita tidak ada import apa-apa. Sementara jika kita lihat komponen, di sini sudah ada example komponen yang diberi oleh Laravel ketika misalnya kita ingin menggunakan Rea komponen ini. Tinggal kita kasih aja ID yang namanya example, maka harusnya kita sudah bisa melihat apa yang ada di sini. Caranya bagaimana? Jika kita lihat pada view, di sini ada home.php. Coba ini dulu saya hilangkan, atau coba jangan hilangkan, home-nya aja hilangkan. Terus di sini buat ID example. Kita refresh di browser, kita pergi dulu ke homepage. Maka jika Anda lihat di sini sudah ada komponennya. Artinya sebenarnya ini sudah berhasil diimport. Kita sudah bisa menggunakan Rea. Dan jika Anda menggunakan extension Rea di Google Chrome, ini juga udah pasti dibilang the page is using the development build of React. Oke, seperti itu. Oke. Tapi itu tidak mesti harus Anda install ketika misalnya tidak ingin, ya tidak masalah juga. Cuman ini cuma untuk pemastian aja bahwa sebenarnya ini page menggunakan React gitu. Oke, ini saya hapus. Dan sekarang coba dulu kita pergi ke backend. Kita require lah dulu example ini. Require component example. Oke, sekarang kita dulu pergi ke saya bilang ya. Karena kita ingin memastikan bahwa backendnya juga sudah terinstall, coba dulu kita pergi ke band stable. Resources view. Di sini kita masukkan dulu dia ke band table. Tepat di mana ya? Di bawah table bisa juga sih di sini. Kita buat sini ID example. Kita refresh di browser, dia nggak muncul. Kenapa tak muncul? Hanya karena kita belum run untuk developmentnya. npm run dev. Itu untuk satu kali. Ketika misalnya Anda ingin watch, maka dia akan, ketika misalnya nanti kita rubah di sini, dia akan compile. Kita watch. Kita refresh di browser, akan ada di sini example component. Oke. Sekarang coba dulu example component ini, bagaimana jika kita ganti menjadi JS. Delete. Seperti ini. Oke. Never October. Oke, yes, update lah ya. Coba kita lihat dulu pada backend, maka di sini sudah diupdate juga. Bagus sekali VS Code-nya ya. Oke, jika sudah, sekarang kita lihat pada app.js, di sini akan error karena delete tidak ada lagi. Saya hapus dulu nih komentarnya ya, karena sebenarnya memang tidak kita butuhkan komentar itu, cuman ada itu karena baiknya si Taylor Rothwell tadi ya, dibagusinya, dibuatnya komentar biar supaya kita tahu apa sebenarnya keterangannya. Oke, untuk bootstrap sudah clear, untuk backend oke, sudah. Sekarang delete ini akan kita ganti. Ya, kita kasih satu button, dan ya satu button aja udah cukup di sini. Button dengan kelas btn danger. Nah, jika Anda belum pernah menggunakan React sebelumnya, jangan heran dengan class name. Karena kalau di React tidak ada yang namanya class, yang ada class name. Ini adalah JSX ya, jika Anda tidak tahu. Anda bisa belajar React kok di Pacinta, ada yang gratis tuh untuk belajar React basic dari awal. Kita buat di sini delete. Dan coba dulu kita lihat di sini untuk dokumen get element by ID. Sebenarnya di sini kalau kita buat get element by ID, ini agak tidak bisa. Kenapa? Karena peraturan di ID ketika misalnya di HTML, itu ID satu kali panggil. Paling tidak kita di sini bisa menggunakan yang namanya class. Namun ketika misalnya kita menggunakan class, dia tidak akan tahu yang mana yang diselect. Kira-kira seperti itu. Apakah yang ini, apakah yang ini, apakah yang ini, kita tidak tahu. Maka oleh karena itu, di sini kita akan menggunakan yang namanya query selector. Tapi kita butuh yang all-nya. Jadi kita buat seperti ini. Query. Ini by the way, ini vanilla JavaScript yang nggak ada hubungannya sama React. Selector. Yang kita butuhkan bukan query selector aja, tapi query selector all. Dan di sini kita buat dot delete. Misalnya seperti itu. Oke. Setelah itu kita lakukan, kita butuh, ada yang error di sini. Sorry, tidak ada di sini. Ya, seperti itu. Setelah itu, kita akan loop dia. Nah, coba kita buat dulu variabel di sini untuk delete, apalah namanya, delete notes misalnya.
Dan di sini kita buat dokumen, query selector all, dan kita buat juga sini delete. Oke. Dan kita loop dia di sini. Delete notes. By the way, di sini saya buat delete note hanya karena ketika misalnya kita buat delete di sini, dia ada keywordnya. Jadi nanti takutnya tidak bentrok lah bisa dibilang. Sini kita buat for each, ya. Kita buat sini item, dan kita masukkan yang ini ke dalam sini. Namun bukan example tapi delete. Dan ini juga delete. Dan untuk dokumen getElement by ID tidak ada lagi. Yang ada adalah item. Adalah variabel yang kita buat di sini. Coba kita scroll ke atas. Di sini kita buat example harusnya delete. Oke. Sekarang sebenarnya kan begini, kita butuh endpoint namanya, atau atribut lah bisa dibilang kalau Anda menggunakan HTML yang seperti ini misalnya. Coba kita pergi ke table. Ini kita hilangkan dulu dan kita akan masukkan dia di sini. Div, dalam div aja kita buat ya. Div dengan kelas delete. Kita refresh di browser. Ini dia kira-kira. Namun di sini div-nya itu default-nya itu adalah block. Coba kita buat sini di inline, itu untuk membuat display inline. Seperti itu kira-kira. Oke. Sekarang kan ini tidak ada action-nya. Kita butuh action di sini sebenarnya. Apa yang ingin kita delete gitu kira-kira. Oke. Apa yang ingin kita lakukan pada button ini. Nah, oleh karena itu, coba dulu saya buat di sini endpoint. Misalnya sebenarnya tidak mesti endpoint, cuman kebiasaan saya seperti ini. Coba kita buat di sini ABC, atau kita buat di sini dulu band name kita buat. Dan pada delete.js ini, coba dulu ini saya kasih on click lah, on click. Dan coba kita buat di sini destroy misalnya. Nah, di sini coba kita buat destroy atau cons destroy. Kita buat di sini menggunakan ES6 bisa ya. Dan coba kita log di sini props endpoint. Nah, props ini coba kita masukkan dulu di sini lah biar supaya jelas bahwa ini berhasil. Oke. Sekarang coba kita refresh di browser dan pastikan, by the way, ini pastikan ya jalan terus ya untuk compilingnya. Dan coba saya console log di sini. Coba inspect elemennya. Coba dulu pergi ke bawah dulu ya. Ke bawah kan dulu dan coba kita pergi ke console. Ini clear dulu, tidak penting soalnya. Delete, maka muncul di sini undefined. Wah, apa? Coba kita lihat di bawah. Di sini kita belum memasukkan semacam pengenal kepada tag ini, atau apa ya saya bilang ini ya, komponen lah. Kita belum kenalkan bahwa ada endpoint, kira-kira seperti itu. Maka coba dulu di sini kita buat var endpoint item get attribute by endpoint. Karena tadi kita buat di sini untuk propnya kita buat endpoint. Maka di sini kita kenalkan dia bahwa ada endpoint dan coba kita buat sini endpoint dan kita masukkan di sini. Ini kita seperti itu. Sebenarnya begini juga bisa sih biar supaya jelas saja ya. Begini juga bisa. Tidak ada masalah untuk itu. Saya buat seperti itu biar supaya Anda tahu bahwa ini yang terjadi. By the way ini git ya, bukan get. Sorry. Dan ini juga bukan end tapi endpoint. Kira seperti itu. Sekarang coba kita refresh, kita delete, maka muncul di sini strawberry, kita delete yang ini, maka muncul asking, kita delete yang ini, maka muncul penjat sepinpol. Nah, sebenarnya endpoint di sini kita ingin sebenarnya memasukkan bukan name-nya, melainkan adalah root-nya. Coba dulu kita pergi ke mana kayak bilangnya, ke web.php yang ada pada root, web.php. Di sini belum ada root untuk delete. Coba kita buat di sini root untuk delete ya. Root delete. Dan kita masukkan di sini band slash, sama seperti ketika misalnya kita ingin mengeditnya, namun di sini kita buat delete. Dan pastinya di sini kita buat band controller dengan metode yang namanya destroy. Dan coba kita buat sini name-nya itu band destroy. Ya. Sekarang coba dulu kita pergi ke band controller, kita scroll ke bawah dan kita akan buat di sini metode baru dengan nama destroy yang accept yang namanya band, dan di sini kita buat band return, kita buat di sini oke. Seperti itu saja. Kita ingin memastikan dulu bahwa metode ini bisa kita akses atau tidak, kan gitu. Bukan langsungan. Pergi ke table.php. Daripada kita buat di sini band name, kita ganti menjadi root bands delete dan kita masukkan di sini bandnya. Oke. Terus di delete ini kita bisa menggunakan asynchronous, pastinya kita ingin menggunakan itu ya kan. Maka kita sini coba async. Dan di sini kita buat let respond
await, Axios, pause, atau delete juga bisa ya, karena kita ingin mendelete di sini. Props, endpoint. Dan Axiosnya tidak perlu diimport lagi ya, karena pada dasarnya jika kita cek pada backend.js, di sini sudah ada Axios yang by default require Axios secara window ya, artinya di global. Coba kita log di sini responnya apa? Response data. Response data kita buat datanya karena kita menggunakan Axios di sini ya. Kalau enggak ya responnya udah bisa sih. Sekarang coba kita refresh di browser. Bans delete not defined. Coba dulu. Di sini harusnya ban delete bukan destroy ya. Kita refresh di browser, kita delete, maka di sini oke. Nah, oke di sini datangnya kan dari ban controller yang ini. Artinya kita sudah bisa mengaksesnya. Oke, coba kita fokus dulu di delete itu. Kita hapus dulu yang tak penting tabnya ya. Kita fokus di ban controller dan delete di sini. Oke. Tapi di sini sebenarnya jika Anda tidak tahu, kita bukan mau langsung klik dia langsung gitu. Maksudnya dia langsung delete, bukan. Kita mau di sini ketika misalnya kita delete, dia ada muncul pop up seperti ya yes no question lah. Kita bisa menggunakan Sweet Alert di sini. Maka sekarang Anda pergi ke Sweet Alert atau sweetalert.js.org dan Anda pilih guide. Terus pada installation kita akan install dia, copy dan kita paste tepat di terminal. Kita stop dulu yang ada di sini atau Ctrl C ya jika Anda tidak tahu cara men-stopnya. Kita paste, kita enter. Tunggu sampai selesai. Jika sudah, sekarang kita bisa buat sini npm run watch karena kita ingin watching for changes di sini. Oke, what is doing? Coba kita lihat dulu. Import swal from Sweet Alert. Oke, kita copy. Kita paste tepat di mana ya? Di sini lah pastinya ya kan. Import swal from swal. Dan ketika misalnya ini diklik, coba dulu kita buat di sini swal. Kita buat coba hello world. Entah apa yang terjadi, coba dulu kita lihat. Kita refresh di browser. Sorry, ini close dulu karena kita tidak membutuhkannya lagi. Untuk masalah di sini saya tahu kok. Delete. Maka jika di sini hello world katanya. Artinya ini sudah pure bisa masuk dan bisa kita gunakan. Alright. Nah, di sini kita butuh yes no question. Jika Anda tidak tahu, kita bisa memberi button sebenarnya setelah ini ya. Kita buat di sini option dia. Button. Dan kita buat di sini misalnya yes no lah, basic lah. Kita buat di sini no dan coba kita buat koma, di sini kita buat yes. Sekarang kita refresh di browser. Kita delete, maka ada muncul di sini buttonnya. No, kita akan ditutupkan, maka kita ketika misalnya kita klik yes, maka dia akan muncul nanti pesan yang ketika misalnya sudah kita lakukan apa di sini. Kayak seperti itu. Nah, di sini ketika misalnya kita klik yes, harusnya ada actionnya, kan gitu. Nah, oleh karena itu coba dulu kita buat di sini then. Anda mungkin tidak tahu bahwasanya kita bisa menggunakan then juga ketika misalnya kita menggunakan yang namanya Sweet Alert. If value sama dengan true, maka coba kita log dulu di sini. Hello world misalnya. Kita refresh. Kita delete. Kita no. Tidak ada yang muncul di sini emang. Tapi ketika misalnya kita delete, kita yes, maka muncul di sini hello world. Artinya, sekarang dalam value true ini, kita bisa masukkan apa yang ingin kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, kita akan juga menggunakan di sini yang namanya promise, namun tidak menggunakan sync await, melainkan kita akan menggunakan yang namanya then. So, kita hapus ini kita hapus juga, kita cut, kita paste ke sini. Oke. Sekarang di sini kita buat then, dan itu kita buat di sini response, log, response, data. Kita refresh di browser, apakah ini sudah berhasil atau belum? Terus harusnya jika berhasil ini pasti oke nanti responnya. Delete, yes, maka oke katanya. Yaitu adalah reban control yang kita return tadi. Oke bro, kita refresh, kita delete, kita yes, maka di sini oke bro. Artinya emang sini sudah berhasil sebenarnya. Oke. Namun sebenarnya kan untuk action setelah then ini ada yang harus kita lakukan. Contohnya apa? Yaitu menghapus kolomnya lah misalnya, atau row-nya bukan kolomnya. Misalnya kita hapus example, maka kita hapus kolom ini. Bagaimana caranya? Ya kita select lah tagnya apa gitu, apa tab wrappernya, kira-kira seperti itu. Coba dulu kita buat di sini dulu sebelum sesudah destroy ini, coba kita buat dulu cons after deleted, ya kan? Dan coba kita buat sini current target. Nah, ini basic JavaScript ya, jika Anda tidak tahu, kita buat sini parent not. Dan coba kita kasih di sini event-nya. Sebenarnya ini sama dengan event ya jika Anda tidak tahu.
Dan coba kita buat di sini log after deleted. Kita refresh di browser. Kita delete, maka di sini muncul div in point. Nah, di sini kita poinnya butuh sampai tr, bukan cuman div-nya aja. Jadi untuk itu kita buat sini parent node lagi lah, apalagi. Kita refresh di browser, harusnya kita masuk ke td. Ya kan, di sini ada td. Namun ketika misalnya kita buat sekali lagi, maka dia akan masuk ke tr. Delete, maka di sini tr. Maka ini yang ingin kita hapus. Seandainya ketika misalnya ini, ya, ini coba dulu kita biarkan di sini, dan ini juga kita hapus. Ketika misalnya Axios-nya sudah selesai dijalankan, maka di sini kita bisa buat after delete remove. Ini adalah vanilla JavaScript ya, jika Anda tidak tahu. Sekarang coba kita refresh di browser. Ini untuk action band controller destroy-nya belum kita lakukan. Kita masih di front end-nya ya. Delete, yes, maka hilang. Kita delete penjat span poll, hilang, tinggal asking. Kita delete asking, maka hilang juga. Ya, kira-kira seperti itulah untuk user experience-nya makin bagusnya. Delete, no, maka dia tidak akan terjadi apa-apa. Namun kita misalnya delete asking, kita yes, hilang asking, tinggal mereka berdua. Refresh, maka kembali. Oke, sekarang kita bisa fokus sebenarnya untuk masalah front end-nya. Saya rasa sudah clear sekali ya. Ya kan? Nah, kita fokus di band controller-nya sekarang. Ketika misalnya sudah ingin di-delete, ada yang harus kita lakukan di sini. Menghapus storage-nya atau menghapus image yang ada di storage. Kita buat sini storage, delete, band, thumbnail. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga butuh di sini untuk detach semua genre-nya. Maka di sini kita bisa buat band, detach. Seperti itu saja, tidak ada yang lain. Kemudian kita butuh di sini yang namanya menghapus band itu sendirilah. Band, delete. Jika sudah, apa yang kita lakukan? Ketika misalnya Anda ingin return message, ya tidak masalah. Namun ketika tidak, begini saja sudah oke kok. Sekarang, coba kita lihat pada database. Kita harus pastikan dulu apakah semua ini berhasil atau tidak. Yang pertama, jika kita cek pada storage, kita akan hapus nanti di disturbed untuk pertama kali. Storage up public. Di sini ada image. Ini untuk disturbed. Dan jika kita refresh di database, disturbed itu nomor 3. Dan ketika misalnya kita lihat band genre, di sini ada 3, yang itunya milih 1. Oke. Sekarang coba dulu kita delete untuk disturbed. Apakah berhasil atau belum? Yes. Ada yang error sepertinya. Tidak ada yang terjadi apa-apa di sini. Coba dulu kita inspect elemennya. Dan coba kita lihat pada konsol. Di sini katanya 500, berarti servernya ada. Coba kita lihat pada network. Nah, kita delete sekali lagi biar supaya nampak ya. Delete, yes. Maka jika kita lihat di sini ada X network, XHR-nya harus Anda klik di sini biar supaya nampak di sini ya. Kita klik. Band detach is not a function. Oke. Coba dulu kita pergi dulu ke Visual Studio. Di sini band harusnya ada genre di sini ya. Sorry, saya membuat kesalahan terus-terusan ya. Oke. Refresh di browser. Harusnya ini sudah berhasil. Kita delete yang disturbed, kita yes. Maka hilang dia di sini. Dan jika kita cek di storage, untuk publicnya juga sudah hilang di sini. Yang namanya disturbed fotonya ya. Coba kita cek database. Di sini ada 3, kita refresh, hilang. Kita lihat pada band, hilang juga. Artinya ini sudah berhasil. Oke. Kita delete untuk asking dulu. Yes. Maka hilang. Kita cek di genre, maka di sini tinggal hanya 1, yaitu adalah penjat span poll. Oke. Sekarang tugas kita adalah mengganti dulu apa yang hello world tadi sebenarnya di sini. Anda yakin? Atau kita buat bahasa Inggris, are you sure? Refresh di browser, kita delete. Are you sure? Yes or no. Kira seperti itu. No, tak jadi. Kita delete. Yes, maka hilang. Kita refresh database. Kita refresh, maka sudah tidak ada. Kita lihat pada bandnya juga sudah tidak ada sini untuk image-nya. Baik, kita masukkan satu lagi. Create penjat span poll, terus kita masukkan genre heavy metal. Coba kita choose image-nya ya, A7X. Here we go. Create. Sudah terbuat, coba kita lihat pada tabel. Ini dia. Kita hapus. Pastinya bisa juga. Tapi tak usah salah. Oke. Untuk itu saja sih untuk mendelete-nya. Jadi nanti ketika misalnya kita ingin delete misalnya album ataupun genre yang udah kita buat nanti, kita tinggal panggil komponen delete ini. Artinya, kita buat satu kali, tapi bisa berguna untuk beberapa page yang kita butuhkan.
Ya kan, misalnya untuk menghapus album, menghapus lirik, menghapus genre, kayak seperti itu. Oke, saya rasa untuk video ini sudah cukup. So, I'll see you on the next video.